Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang laporan kimia terapan yang berjudul Pembuatan Lapet Makanan khas Tapanuli dengan campuran ubi ungu yang disusun langsung oleh saya Mesti Ramayati Gajah dengan NIM 1703521 dan dosen mata kuliahnya yaitu Ibu Melinda Mulia MSI dan Ibu Faiza Kurota Aini MPD. Baiklah, selanjutnya ada pun latar belakangnya yaitu yang pertama, lapet adalah makanan khas Batak yang selalu ada setiap acara adat dan perkumpulan lainnya. Biasanya, lapet adalah makanan yang paling dicari pada saat acara. Karena lapet adalah makanan yang selalu ada pada setiap acara adat dan perkumpulan lainnya, seperti pernikahan. Nah, yang kedua, yaitu dalam pembuatan lapet biasanya masyarakat tidak terlalu memikirkan nilai gizi dalam lapet. Yang ketiga, yaitu kurangnya inovasi masyarakat dalam pembuatan lapet. Mereka hanya menggunakan bahan yang ada saja. Mereka tidak mengolahnya sendiri dengan menggunakan misalnya tepung ubi ungu dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu dalam kalangan masyarakat biasanya ubi ungu dalam lapet hanya digunakan untuk menambah cita rasa saja, tidak menjadikan ubi ungu tersebut menjadi tepung, hanya menjadikan ubi ungu itu sebagai cita rasa tambahan di dalam lapet tersebut. Nah, yang keempat yaitu yang kelima yaitu ubi ungu mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan merupakan sumber kalori. Nah, karena itulah ubi ungu ini cocok dijadikan tepung dalam pembuatan lapet agar lapet yang kita dapatkan itu memiliki nilai gizi yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori dasar, di mana yang pertama yaitu hidangan manis lapet adalah jajanan pasar yang sangat terkenal dalam komunitas suku Batak. Lapet memiliki bentuk limas pada umumnya serta bagian luarnya terbuat dari tepung beras serta diisi dengan kelapa parut yang belum berumur terlalu tua dan dicampur dengan gula merah. Lapet adalah kue yang memiliki tekstur chewy di bagian luarnya serta moist di bagian dalamnya. Ini menurut Fadli Rahman pada tahun 2016. Selanjutnya, lapet adalah hidangan penutup yang sangat terkenal dalam masyarakat Batak. Ketika masyarakat Batak mengadakan perkumpulan komunitas Batak dalam okasi apapun, lapet selalu termasuk dalam hidangan yang selalu disajikan. Lapet memiliki tekstur yang crumbly karena terbuat dari tepung beras. Namun, daya tarik terbesar lapet berasal dari isiannya yang terbuat dari campuran gula merah dan parutan kelapa muda. Lapet yang baru selesai dimasak memiliki isian yang cair dibanding yang sudah dingin. Itu menurut Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019. Selanjutnya, menurut WHO, gizi dapat didefinisikan sebagai nutrition is the intake of food considered in relation to the body's dietary needs. Good nutrition and adequate will balanced diet combined with regular physical activity is a cornerstone of good health. Poor nutrition can lead to reduced immunity, increased susceptibility to disease, impaired physical and mental development, and reduced productivity. Ini menurut Sunita Al-Matsir pada tahun 2003. Baiklah, ini adalah kandungan gizi lapet. Ini juga menurut Sunita Al-Matsir pada tahun 2003. Selanjutnya, ubi jalar mengandung zat-zat yang bergizi per 100 gram, yaitu energi 123 kalori, protein 1,8 gram, lemak 0,7 gram, karbohidrat 27,9 gram, kalsium 30 mg, fosfor 49 mg, beso 0,7 mg, vitamin A 7700 SI, vitamin C
C 22 mg, vitamin B1 0,9 mg. Ini menurut Winarti pada tahun 2010. Nah, selanjutnya, warna ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya zat warna alami yang disebut antosianin. Nah, antosianin itu adalah kelompok pigmen yang menyebabkan warna kemerah-merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam air. Menurut Knolet 1996. Komponen antosianin ubi jalar ungu adalah turunan mono atau diasetil 3,2 glukosil, glukosil 5, glukosil peonidin, dan cyanidin. Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas sehingga berperan untuk mencegah terjadinya penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. Selain itu, antosianin juga memiliki kemampuan sebagai antimutageni dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah. Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu keberadaan senyawa antosianin sebagai sumber antioksidan alami di dalam ubi jalar ungu cukup menarik untuk dikaji mengingat banyaknya manfaat dari kandungan antosianin. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati konsumen bukan saja yang mempunyai penampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Nah, karena keberadaan senyawa antosianin itu, maka ubi jalar ungu menjadikan jenis bahan pangan yang sangat menarik untuk diolah menjadi makanan yang mempunyai nilai fungsional. Seperti lapet tadi, menurut Gadi, tahun 2008. Selanjutnya, meskipun kandungan senyawa antosianin dalam ubi jalar ungu cukup besar, perlakuan pengolahan yang kurang tepat dapat mengurangi jumlah kandungan antosianin di dalam produk olahan. Pengolahan ubi jalar yang biasanya dilakukan masih sangat sederhana, antara lain digoreng, direbus, dikukus, dibuat menjadi bubur, keripik, dan makanan tradisional lainnya. Semua proses pengolahan tersebut melibatkan penggunaan panas. Pemanasan mengakibatkan kehilangan sejumlah zat gizi terutama yang bersifat labil seperti asam askorbat, antosianin, dan beta-karoten. Selain itu, faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin yaitu pH, suhu, cahaya, oksigen, dan ion logam. Pemarutan, pengeringan, dan pemasakan pasta ubi ungu, ubi kayu dapat mengurangi jumlah antioksidan di dalam bahan pangan. Nah, ini menurut Dison dan kawan-kawannya pada tahun 2007. Selanjutnya, ubi ungu ini memiliki kandungan gizi. Ubi jalar mengandung lisin, Cu, Mg, K, Zn, dan rata-rata di dalamnya itu terdapat 20%. Nah, dan ubi jalar ini merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Nah, ditambah dengan sumber vitamin dan mineral, vitamin C ini bermanfaat juga bagi kesehatan. Yang pertama, melancarkan aliran darah, mencegah kanker, melancarkan pencernaan, menjadi antioksidan, menjadi anti kanker dan antibakteri, dan sumber karbohidrat. Nah, jadi dalam pembuatan lapet ini ada pun alat-alatnya. Yang pertama itu baskom, kompor, blender, panci atau kukusan, kuali atau wajan, pisau, sendok goreng, telenan, piring, wadah adonan, saringan, oven, sendok, timbangan, plastik box, dan logo. Sedangkan bahan-bahannya yaitu tepung ketan 40 gram, air dan garam secukupnya, minyak goreng, dan daun pisang, kelapa muda, gula merah seperempat, tepung ubi ungu, dan pandan. Nah, adapun cara pembuatannya, di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama, pembuatan tepung ubi ungu.
Nah, kita ambil terlebih dahulu ubi ungunya, lalu kita kupas, kita cuci agar getahnya hilang. Yang kedua, kita potong iris-iris tipis-tipis menggunakan pisau. Lalu keringkan. Setelah itu blender. Nah, selanjutnya saring. Dalam masa pengeringan, apabila ada cahaya matahari dapat digunakan dengan bantuan cahaya matahari, tetapi jika tidak ada dapat dengan cara pengovenan. Nah, setelah tepung ubi ungu itu jadi, lalu ambillah tepung ketan. Selanjutnya timbang dengan membuat perbandingan 5:1 dan 1:1, di mana pada 5:1 ambil 100 gram tepung ubi ungu dan 20 gram tepung ketan, sedangkan 1:1 tepung ubi ungunya 20 gram dan tepung ketannya 20 gram. Selanjutnya yaitu dalam pembuatan inti, sediakan kuali atau wajan, lalu masukkan gula merah, selanjutnya masukkan garam secukupnya, lalu masukkan pandan. Pandan ini berfungsi untuk membuat inti menjadi wangi. Nah, lalu masukkan air secukupnya. Nah, setelah itu aduk terus tunggu hingga mencair. Selanjutnya, kelapa yang telah kita parut tadi kita campurkan dengan gula merah yang telah mencair, lalu tunggu hingga tanak dan kering. Gunanya agar inti yang kita masak tadi tidak mudah basi. Nah, selanjutnya dalam pembuatan lapetnya, yaitu sediakan tepung ubi ungu dan tepung ketan yang telah kita timbang, lalu air secukupnya, minyak goreng, daun pisang, inti yang telah dimasak, garam secukupnya. Lalu lakukan perlakuan terhadap 5:1. Yang pertama, masukkan ke dalam wadah adonan tepung ubi ungu 100 gram, tepung ketan 20 gram, air secukupnya, garam secukupnya. Lalu kita adon sampai kalis agar mudah kita bentuk. Nah, setelah itu masukkan inti yang telah kita masak dan bentuk adonan tersebut menjadi bola atau bulat. Nah, selanjutnya yaitu ambil daun pisang, lalu daun pisang itu lumuri dengan minyak. Nah, gunanya agar daun pisang tersebut apabila lapetnya sudah masak, kita makan tidak lengket. Nah, lalu bentuk segitiga, masukkan adonan yang seperti bola ke dalam daun tersebut, lipat daun tersebut seperti segitiga atau segitiga, jangan sampai ada rongga yang terbuka. Lalu lakukan hal yang sama dengan perlakuan 1:1. Namun tepung ubi ungunya 20 gram dan tepung ketannya 20 gram. Lalu ambil panci, masukkan lapet yang kita bentuk tadi, lalu letakkan di atas kompor, hidupkan apinya, lalu kukus selama kurang lebih 1 jam. Gunanya yaitu agar lapet benar-benar matang. Nah, lalu matikan nyala api setelah kurang lebih 1 jam. Angkat panci atau kukusan, tunggu hingga dingin, lalu packing, masukkan ke dalam plastik box. Setiap plastik box berisi 5 buah lapet, lalu berikan logonya. Terus lapet dapat disajikan dan dipasarkan. Baiklah, adapun hasil pengamatannya, yang pertama yaitu ubi ungu diiris agar mudah saat pengeringan dan pemblenderan. Yang kedua yaitu saring agar yang kasar terpisah agar menghasilkan tepung yang bagus. Buat perbandingan 5:1 dan 1:1. Saat memasak inti usahakan tanah atau kering agar tidak mudah basi. Selanjutnya adon adonan hingga kalis agar mudah dibentuk. Selanjutnya lumuri daun dengan minyak agar tidak lengket saat mau dimakan. Nah, selanjutnya tepung ubi ungu menjadi lapet berwarna ungu dan teksturnya lembut. Warnanya menarik,
rasanya manis dan terasa ubi ungunya. Dan yang terakhir, aromanya wangi. Selanjutnya, pembahasan. Pada praktikum yang telah dibuat terhadap pembuatan lapet dengan campuran ubi ungu, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembuatan lapet dengan menggunakan tepung ubi ungu. Biasanya pada pembuatan lapet, masyarakat hanya menggunakan tepung ketan atau tepung beras. Jadi, di sini praktikan menggunakan tepung ubi ungu agar meningkatkan kualitas gizi daripada lapet. Ubi ungu memiliki kandungan gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu lapet adalah hidangan penutup yang sangat terkenal dalam masyarakat Batak. Namun, lapet yang dihidangkan biasanya tidak menggunakan tepung ubi ungu. Walaupun terkadang lapet yang ditemukan di pasaran berwarna ungu itu disebabkan karena ubi ungu hanya dijadikan penambah rasa saja. Selanjutnya, dalam pembuatan tepung ubi ungu, terlebih dahulu kita kupas kulitnya agar terpisah dari dagingnya. Kemudian kita cuci bertujuan agar getah pada ubi ungu tersebut hilang dan bersih. Nah, selanjutnya iris agar mudah dalam proses pengeringannya. Nah, pengeringan di sini berfungsi agar mudah di blender agar mendapatkan tepung yang bagus juga. Nah, setelah di blender, pisahkan yang kasar dengan cara penyaringan agar terdapat tepung ubi ungu yang berkualitas baik. Nah, selanjutnya yaitu dalam pembuatan inti, perhatikan terlebih dahulu memilih kelapa itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Nah, pada pembuatan inti usahakan inti itu benar-benar tanak agar tidak mudah basi. Selanjutnya, pada pembuatan lapet, di sini menggunakan 5:1 dan 1:1 agar dapat mengetahui apa perbedaan dari lapet tersebut. Apakah beda dari teksturnya, rasanya, warnanya, aromanya. Pada pembuatan lapet diusahakan kalis juga agar mudah dibentuk. Pada proses pengukusan maka dikukus selama kurang lebih 1 jam agar benar-benar masak. Nah, hidangan kue lapet tepung ubi ungu berbeda dengan yang biasanya dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Selanjutnya, ubi jalar ungu dapat dijadikan tepung murni dan komposit. Tepung ubi jalar berfungsi sebagai pengganti seperti pengganti tepung beras tadi, pengganti tepung ketan tadi, seperti itu. Nah, ubi jalar ungu yang akan dibuat tepung sebaiknya dipanen pada umur yang optimal dan bebas dari hama bongkeng. Maksudnya di sini ubi ungu itu tidak diambil yang sudah mau busuk gitu. Jadi yang benar-benar bagus. Nah, pemberdayaan tepung ubi ungu ini juga merupakan cara untuk meningkatkan peran komoditas ubi jalar dalam sistem perekonomian nasional. Nah, adapun kesimpulannya yang pertama yaitu ubi ungu mengandung vitamin dan mineral. Ubi ungu memiliki manfaat bagi tubuh yaitu sebagai melancarkan aliran darah, mencegah kanker, melancarkan pencernaan, menjadi antioksidan, menjadi anti kanker dan antibakteri, menjadi sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat inilah yang merupakan salah satu tujuan agar lapet yang biasanya dibuat orang Batak itu benar-benar memiliki nilai gizi. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan lapet ada beberapa tahap, yaitu pembuatan tepung ubi ungunya, pembuatan intinya, dan pembuatan lapetnya. Selanjutnya, penambahan ubi ungu pada lapet bertujuan untuk menambah nilai karbohidrat dan protein pada lapet. Selanjutnya, ubi jalar juga dapat dijadikan tepung murni komposit. Tepung ubi jalar tersebut juga berfungsi sebagai pengganti atau substitusi. Nah, adapun selanjutnya penggunaan dan pemberdayaan tepung ubi jalar ungu merupakan cara untuk meningkatkan peran komoditas ubi jalar dalam sistem perekonomian nasional. Dan lapet adalah hidangan penutup yang sangat terkenal dalam masyarakat Batak. Namun, lapet biasanya hanya menggunakan tepung ketan dan tepung beras. Lapet merupakan makanan yang wajib ada pada perkumpulan komunitas Batak dalam acara apapun. Nah,
Daftar pusakanya ada Al-Matsir Sunita, Dison dan kawan-kawan, Gadi, Yusuf, Kabupaten Tapanuli Utara, Nolet, dan Rahman. Nah, di sini cara menghitung harga pokoknya yaitu yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu bahan bakunya. Nah, jumlah bahan bakunya 26.000. Lalu di sini ada harga bahan baku penolong, maksudnya seperti harga tempat packingnya yaitu plastiknya dan logonya. Nah, jika ditotalkan maka 31. Lalu biaya tenaga kerjanya karena dalam pembuatan lapet tepung ubi ungu ini saya sendiri, maka tidak ada tenaga kerja, jadi tenaga kerjanya 0, biaya overhead pabriknya karena tidak dibuat oleh pabrik itu 0, jadi harga pokoknya sama dengan harga bahan baku ditambah biaya tenaga kerja tambah biaya overhead pabrik. Maka dijumlahkan menjadi 31.000. Harga pokok per produk dapat dihitung yaitu semua biaya produk per jumlah produk yang dihasilkan, di mana yang saya buat tadi lapetnya terdapat 20 unit, 20 buah, jadi 31 dibagi 20 sama dengan 1.550 per produk. Harga jual suatu produknya, harga pokok produk tambah keuntungan. Nah, jadi mencari keuntungan tersebut dengan margin keuntungan, yaitu dengan cara 100% ditambah persentase keuntungan yang diinginkan. Nah, jadi di sini saya hanya menginginkan keuntungan 20% saja. Jadi 100% ditambah 20% menjadi 120%. Nah, maka harga jual produk tersebut harga produk dikali margin keuntungan. Nah, di mana setelah kita hitung tadi, maka harga produknya 1.550. Nah, mana dikali margin keuntungan yaitu 120%, yaitu didapatkan 1.860. Jadi jika dibulatkan menjadi 2.000. Nah, selanjutnya satu kue lapet itu berarti 2.000. Jadi setiap isian satu box itu 5. Jadi 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Jadi harga pokoknya yaitu 10.000 per kotak. Jadi harga jualnya 10.000 dikali 4 yaitu karena 20 buah yang saya dapat. Jadi jika dimasukkan ke dalam kotak maka 4 kotak jadi 40.000. Jadi modal awal saya yaitu 31.000. Jadi keuntungan saya yaitu harga jual dikali modal yaitu 4, harga jual dikurang modal yaitu 40, dikurang 31.000. Jadi keuntungan saya yaitu 9.000. Nah, jadi ini ada promosi produknya di sosial media. Silahkan lihat di Instagram saya yaitu Masni Rahmayanti atau Lapetita. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah lampiran dimana saya membeli ubinya, proses pengeringan, pemblenderan, lalu mendapatkan tepung yang baik, penyaringan, penimbangan, pembuatan inti, lalu pengadonan, pembuatan lapetnya, lalu pemasukan ke daun saat mau dikukus, waktu dikukus dan menunggu selama 1 jam agar benar-benar matang. Nah, ini adalah lapet yang telah jadi yang dapat disajikan. Terima kasih.